Rumah tanggaku hancur gara-gara mulut busuk ibu mertuaku. Bahkan dia tega mencarikan istri baru untuk suamiku hanya karena aku mandul. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Fahri, tadi Ibu Hesti telepon. Besok pagi dia minta tolong kamu untuk jemput Anya di stasiun. Suara ibu mertuaku memecahkan keheningan makan malam kami. Udara di ruang makan tiba-tiba terasa lebih berat. Aku mengalihkan pandangan dari piring ke arah Mas Fahri, yang wajahnya berkerut seperti orang yang baru saja mengingat sesuatu. Anya sudah pulang dari Surabaya, Bu? Tanyanya. Suaranya setengah ragu. Iya, katanya cuti sebentar. Soalnya Renata mau nikah minggu ini. Jawab ibu mertuaku sambil menyendok sayur. Tapi matanya menatapku tajam, seolah menantang reaksiku. Oh iya, aku sampai lupa. Mas Fahri mengangguk. Tapi aku bisa melihat bagaimana jari-jarinya mengetuk meja dengan ritme tidak sabar. Kasihan Anya, sudah 2 kali dilangkahi adik-adiknya. Padahal dulu kan kamu... Ibu mertuaku tiba-tiba berhenti bicara. Nafasku ikut tercekat. Ruangan seperti semakin sempit ketika matanya beralih ke arahku. Dingin dan penuh tanya, seolah aku yang bersalah karena duduk di sini. Anya itu siapa, Mas? Tanyaku. Berusaha tenang meski sendok di tanganku terasa semakin berat. Mas Fahri menghela nafas. Ibu mertuaku tersenyum tipis. Anya itu mantan pacarnya Fahri sebelum menikah sama kamu. Mantan yang menjalin hubungan paling lama dari sejak masih di bangku SMP dulu. Ibu pernah sangat berharap mereka bakalan berjodoh, tapi Fahri malah... Bu, sela Mas Fahri memotong cerita ibunya. Aku menghela nafas. Begitu ternyata. Jadi ada yang masih belum move on nih ceritanya sama mantan calon mantu impian. Selera makanku seketika hilang. Tapi aku tidak boleh menunjukkan kalau aku terluka dengan percakapan yang sama sekali tidak menyenangkan malam ini. Itu cuma masa lalu, Yas. Mas Fahri berkata seraya menyuap makanan ke mulutnya. Iya, Mas. Masa lalu, tapi ada yang masih belum ikhlas kayaknya. Sampai-sampai kamu disuruh jemput mantan pacar kamu segala. Sindirku untuk ibu mertua. Tring! Aku dan Mas Fahri sama-sama terkesiap ketika ibu mertuaku membanting sendok dan garpu ke atas piring makannya. Tatapan wanita berkacamata itu tajam lurus ke arahku. Kamu nyindir ibu, Yasmin? Suara serak penuh emosi keluar dari mulut ibu Mas Fahri. Ibu merasa tersindir memangnya. Balasku dengan balas menatapnya juga. Yasmin, sudah. Ini cuma masalah kecil. Kenapa kamu harus besar-besarin? Mas Fahri bukannya menengahi tapi memojokkanku. Yang membesar-besarkan masalah itu siapa, Mas? Apa aku salah ngomong apa adanya? Itu semua benar kan? Ada yang masih belum move on dari hubungan kamu dengan si Anya itu. Tatapanku beralih pada Mas Fahri. Kalau dipikirnya aku istri yang lemah dan tidak berani melawan, maka dia salah besar. Aku dibesarkan untuk menjadi perempuan tangguh oleh orang tuaku. Tidak boleh ada yang menginjak-injak harga diriku, termasuk suamiku dan ibu mertuaku sendiri. Ini akibatnya kalau kamu gak nurut sama ibu. Milih istri kok barbar dan gak tahu sopan santun kayak begitu. Dari awal juga ibu kan sudah bilang, kalau ibu keberatan kamu menikah sama Yasmin. Ibu Mas Fahri mendengus kasar. Oh, jadi ibu maunya punya mantu yang nurut dan lemah biar gampang ditindas. Begitu, Bu. Semburku dengan pedas. Sudah, Yasmin, ibu.
Kenapa kita jadi ribut sih? Kita ini lagi makan loh, kata Mas Fahri dengan nada melunak. Entah untuk menenangkanku atau ibunya. Aku mendorong kursi dengan bokong lalu berdiri. Mau kemana kamu, Yasmin? Mau ke kamar, sahutku dengan ketus. Makanan kamu belum habis, ujarnya lagi. Aku sudah gak selera makan. Aku lantas berlalu usai menamatkan kalimat barusan. Lihat tuh, perempuan seperti apa yang kamu nikahi itu. Masih jauh lebih baik si Anya kemana-mana daripada si Yasmin. Terdengar suara ibu mertuaku yang membanding-bandingkan aku dengan mantan kekasih Mas Fahri. Sebelum aku membanting pintu kamar dengan kasar. Kamu itu seharusnya jangan kayak tadi, Yasmin. Mengalah dan lebih lembut sama ibu apa salahnya sih? Toh tidak akan bikin kamu rugi kan? Baru masuk kamar, Mas Fahri sudah mulai menjejali telingaku dengan kata-kata yang malah membuatku muak. Aku nggak diajari untuk respek ke orang yang tidak bisa menghargai aku, Mas. Sekalipun itu orang yang lebih tua dari aku, sahutku tanpa memandangnya. Tatapanku justru fokus pada layar laptop yang menampilkan tugas kantor yang aku bawa pulang ke rumah ini. Beginilah caraku untuk menetralisir perasaan ketika sedang emosi. Dan menurutku ini lebih baik daripada marah-marah yang hanya akan menghabiskan energiku. Mas Fahri terdiam. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh pria yang menikahiku 6 bulan yang lalu itu. Dan aku juga tidak berniat mencari tahu. Jangan terlalu keras kamu sama ibu, Yasmin. Beliau kan sudah tua. Lagi pula soal Anya itu kan cuma masa lalu. Sekarang kan kamu yang menjadi istriku. Jadi masalah yang tadi jangan diambil hati, apalagi dibesar-besarkan. Setelah jeda yang cukup lama, ternyata hanya itu kalimat yang keluar dari mulut Mas Fahri. Intinya semua tergantung sama kamu, Mas. Selama ini aku lihat kamu tidak pernah menjadi jembatan antara aku sama ibu. Aku jadi menantu di keluarga ini, bukan untuk diperlakukan semena-mena, Mas. Dan soal Anya, masalah ini tidak akan jadi panjang andai ibu tidak membawa-bawa masa lalu kamu ke dalam kehidupan pernikahan kita. Ujarku menegaskan. Iya, Yasmin. Nanti aku juga akan ngomong sama ibu soal ini. Aku mencibikan bibirku mendengar penuturan Mas Fahri. Skeptis, sebab aku tahu bagaimana dia sangat penurut pada ibunya. Tidak akan menjadi sesuatu yang salah andai sesuai dengan porsinya. Tapi selama ini apapun yang diminta oleh ibunya, Mas Fahri pasti akan selalu menurutinya. Besok kamu jadi mau jemput si Anya itu, Mas. Mataku memicing melirik ke arah Mas Fahri. Kalau kamu nggak mengizinkan, ya Mas nggak akan pergi menjemput Anya. Jawabnya. Nggak takut ibu kamu marah? Tanyaku memancing. Nanti ibu akan Mas beri pengertian. Aku menghela nafas, merasa cukup lega. Paling tidak, Mas Fahri masih menghargai posisiku sebagai istrinya. Hari ini dimulai dengan pagi yang sangat canggung. Ibu menampakkan raut wajah yang ditekuk masam saat kami berpapasan di dapur. Seperti biasa, aku selalu mengawali aktivitasku dengan secangkir kopi. Dan sebelumnya sudah terjadi kesepakatan di antara aku dan Mas Fahri di awal pernikahan. Tidak ada kewajiban bagiku untuk membuat sarapan di pagi hari. Segala tugas rumah tangga dikerjakan bersama, sebab kami adalah partner hidup. Semuanya harus berjalan selaras tanpa ada embel-embel patriarki dalam rumah tangga kami. Tapi meskipun begitu, aku selalu berusaha melayani Mas Fahri. Salah satunya dengan membuatkan minuman di pagi hari. Kami sama-sama bekerja meski di kantor yang berbeda. Lagi pula Mas Fahri sendiri yang memintaku untuk tidak repot-repot membuatkan sarapan, sebab dia tidak terbiasa makan pagi. Kebiasaan itu sudah mulai dijalani sejak dia hidup ngekos sendirian saat kuliah dulu. Jadi bukan karena aku malas, tetapi memang suamiku sendiri yang menerapkan pola hidup seperti itu. Kamu itu apa nggak ada niatan untuk belajar masak? Masa suami setiap pagi cuma dibikinin kopi saja?
Fahri itu punya penyakit asam lambung loh. Semalas-malasnya seorang istri, minimal bisalah nyiapin nasi sama telur ceplok. Gerakan tanganku yang tengah mengaduk sendok di dalam cangkir kopi yang masih panas, seketika berhenti mendengar ucapan ibu mertuaku. Sebelum mengecap saya sebagai perempuan pemalas, mungkin ada baiknya ibu cari tahu dulu kenapa saya tidak pernah bikin sarapan buat Mas Fahri. Katanya sebagai ibu yang paling tahu tentang anaknya. Tapi masa sih hal seperti itu aja ibu nggak paham? Ujarku balas sindirannya. Kamu itu kalau dikasih tahu pasti ngejawab terus. Apa orang tua kamu nggak pernah ngajarin kamu untuk dengerin dan menghormati orang tua? Ujar ibu mertuaku dengan raut wajah tegang karena emosi. Ini masih pagi, Bu. Nanti saja kalau mau mengajak ribut. Saya takut ada yang kena stroke. Entar saya sama Mas Fahri yang repot. Selorohku seraya menyeruput kopi buatanku sendiri. Dasar menantu kurang ajar, runtuknya sembari berlalu pergi. Sore itu, saat tiba di rumah setelah seharian bekerja di kantor, aku dibuat sedikit heran ketika mendapati sebuah kendaraan roda 4 yang terparkir di depan rumah. Suara gelak tawa dari dalam semakin membuat rasa penasaranku membumbung tinggi. Ada tamu kah? Tidak kulihat kendaraan Mas Fahri di karpot seperti biasa, yang berarti dia belum tiba di rumah. Barangkali terjebak macet di jalan. Bukan hal baru bagaimana situasi sore di Jakarta. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam di depan pintu rumah yang terbuka. Dua orang yang tengah terlibat pembicaraan seru di ruang tamu seketika menoleh ke arahku. Ibu Mas Fahri dan seorang perempuan berparas manis dengan kulit kuning langsat. Aku menangkap keterkejutan di sepasang bola mata beriris gelap itu. Waalaikumsalam. Keduanya kemudian menjawab bebarengan. Aku pun melangkah masuk. Yasmin, panggil ibu saat aku hendak berlalu ke kamar. Langkahku terhenti. Kutatap wajah perempuan yang selalu bersikap memusuhiku itu. Kenalin, ini Anya yang kita bicarakan waktu itu. Ujar ibu dengan senyum penuh arti. Ah, aku tahu beliau sedang berusaha memantik emosiku, jadi kuputuskan untuk tidak terpancing kali ini. Aku tidak sudi memberi makan egonya dengan menunjukkan sikap yang dia harapkan. Seulas senyum kusuguhkan kepada Anya yang terlihat tenang di tempat duduknya. Aku pun melangkah mendekat lalu mengulurkan tanganku. Yasmin, Anya. Aku mengangguk-angguk. Aku masuk dulu ya. Silahkan dilanjut lagi ngobrolnya sama ibu. Kataku kemudian. Anya ini baru datang dari Surabaya. Kamu pasti ngelarang Fahri kan untuk menjemput dia di stasiun? Untung saja Anya orangnya nggak ngambek kan? Ucap ibu mertuaku tiba-tiba. Benar, Bu. Memang aku yang melarang Mas Fahri untuk menjemput Anya. Lagian, transportasi di sekitar stasiun kan banyak. Masa untuk bayar taksi online saja nggak mampu sih? Iya kan, Anya? Sengaja aku melempar pertanyaan kepada Anya. Wajah perempuan itu langsung nampak memerah. Kamu nggak usah sinis gitu, Yasmin. Lagi pula apa salahnya sih? Fahri cuma jemput aja kok. Toh mereka sekarang kan cuma teman. Seharusnya kamu gak usah cemburu sama Anya. Ujar ibu lagi. Wah, kali ini dia terang-terangan menyerangku di depan Anya. Tadi katanya Anya gak ngambek kan? Tapi kok malah jadi melebar kemana-mana nih pembicaraannya? Serangku balik. Anya semakin salah tingkah. Ibu mertuaku hendak berkata lain, tapi langsung dicegah oleh Anya. Saya minta maaf kalau gara-gara saya, kamu dan ibu jadi selisih pendapat. Saya juga tadinya nggak mau merepotkan Mas Fahri untuk menjemput saya ke stasiun. Tapi ibu saya yang memaksa. Ini cuma salah paham saja, Yasmin. Tolong kalian berdua jangan bertengkar ya. Ujar Anya yang kutanggapi dengan senyuman lebar. Lagi pula saya perempuan yang masih tahu batasan, Yasmin.
Saya tahu status Mas Fahri sekarang sudah menjadi suami orang. Dan saya tidak mau menjadi duri dalam rumah tangga seseorang. Kedatangan saya ke sini cuma ingin sowan saja ke ibu. Beliau sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Lanjut perempuan itu. Terima kasih karena sudah mengerti, Anya. Baiklah, saya nggak mau mengganggu kalian. Silahkan dilanjut lagi. Saya pamit dulu. Aku segera berlalu usai berkata seperti itu kepada Anya. Fahri, makan dulu. Ini Anya tadi bawain sate untuk kita. Seru ibu memanggil Mas Fahri yang masih berada di dalam kamar. Aku yang saat itu sedang berada di dapur dan sedang memanaskan makanan yang kubeli saat berjalanan pulang tadi, sama sekali tidak ditawari. Mas Fahri pun keluar. Rambutnya masih nampak setengah basah yang menandakan dia habis mandi. Alih-alih mendatangi ibunya, suamiku itu justru menghampiriku yang tengah sibuk membolak-balikan ayam panggang madu di atas teflon. Kayaknya enak nih, kata Mas Fahri sambil mencuri pandang ke arah teflon lewat atas bahu kananku. Sana loh Mas, dibawain sate sama mantan pacar kamu tuh. Sindirku. Enggak ah, ini kayaknya lebih menggoda selera, ujar Mas Fahri. Aku melirik ke arah ibu mertuaku yang wajahnya nampak merungut masam. Dasar alay. Aku nggak betah tinggal di rumah ini, Mas. Lagi pula, awal kesepakatan kita sebelum menikah kan kita bakal hidup mandiri. Mas setuju nggak kalau aku mulai cari-cari rumah untuk tempat tinggal kita? Malam itu usai makan malam, aku berbicara dengan Mas Fahri di kamar. Sengaja ku pelankan suaraku, supaya pembicaraan kami tidak terdengar oleh ibu mertuaku. Bukannya apa, ibu selalu melarang keinginanku untuk mengajak Mas Fahri keluar dari rumah peninggalan bapaknya yang kami tempati sekarang ini. Bukannya Mas gak mau, Yasmin? Tapi gimana dengan ibu? Mas Fahri menatapku dengan sorot mata mengibah. Lalu masa kita mau tinggal terus di sini selamanya, Mas? Kalau khawatir soal ibu, kan kita bisa minta sama Nadine untuk pindah ke sini untuk nemenin ibu. Nadine adalah adik Mas Fahri yang nomor 2, sekaligus anak perempuan satu-satunya. Nadine sudah menikah beberapa tahun lebih dulu dari aku dan Mas Fahri. Dan anehnya, adik iparku itu lebih memilih tinggal berdesakan di rumah mertuanya, bersama dengan ipar-iparnya ketimbang tinggal di sini bersama ibunya. Nadine itu nggak cocok sama ibu, Yasmin. Memangnya Mas lihat aku cocok sama ibu? Tukasku. Mas Fahri menghela nafas. Aku itu capek loh Mas, berdebat terus sama ibu. Kalau sebenarnya dari awal ibu gak setuju dengan hubungan kita, seharusnya dia bilang saja terus terang. Jangan sudah jadi menantu aku malah dimusuhi. Aku juga mau Mas disayang mertua, mencari pahala dengan berbakti kepada wanita yang telah melahirkan suamiku. Tapi bagaimana itu semua bisa aku lakukan kalau ibumu terus saja mencari celah buat bikin masalah denganku? Keluhku panjang lebar. Mas Fahri terdiam, tapi aku yakin dia pun sebenarnya lelah menjadi penonton setiap kali ada drama antara aku dan ibunya. Tolong kamu lebih bersabar lagi, Yasmin. Sambil nanti Mas bilang ke ibu pelan-pelan kalau kita ingin hidup mandiri, ujar Mas Fahri akhirnya. Aku pun cuma bisa menghela nafas panjang. Kenapa selalu menantu yang harus dituntut untuk sabar dan mengalah? Menantunya Bu Marwah itu sudah hamil, padahal baru 2 bulan menikah. Istri kamu kapan hamil? Kalian sudah setengah tahun menikah loh. Masa kalah sih sama menantunya Bu Marwah? Apa jangan-jangan ini azab ya, karena suka melawan mertua? Ini adalah salah satu alasan kenapa aku malas duduk satu meja makan dengan ibu mertuaku. Ada saja celah yang dia cari-cari untuk menantik perselisihan di antara kami. Bagai sayur tanpa garam, mungkin bagi ibu mertuaku belum afdol kalau tidak mencari gara-gara sama aku. Lelah,
Itu sudah pasti. Tapi menyerah? Oh, tentu saja tidak. Saya nggak hamil-hamil bukan karena kena azab karena sering melawan ibu, tapi stres karena punya mertua nyinyir kayak ibu. Ujarku, berusaha nampak santai padahal gemuruh dalam dadaku sedang aku redam mati-matian. Seperti yang sudah aku duga, ibu mertuaku langsung melotot tajam ke arahku. Nah kan, cari gara-gara lagi, giliran dibalas, langsung emosi. Ujung-ujungnya selalu merasa jadi manusia yang paling tersakiti. Doakan saja ya Bu, semoga Yasmin cepat hamil, biar ibu bisa nimang cucu dari kami berdua. Aku tahu ucapan Mas Fahri barusan adalah untuk meredam situasi panas yang mungkin akan segera menjadi ledakan pertikaian antara istri dan ibunya seperti biasa. Gimana mau didoain yang baik-baik untuk istri kamu itu, Fahri? Wong mulutnya jahat banget kayak gitu, kayak tidak pernah diajari sama orang tuanya. Ujar ibu mertuaku dengan pedas. Orang tua saya ngajarin saya kok, Bu. Buktinya saya tumbuh besar menjadi perempuan yang hebat, yang berani melawan orang yang coba-coba menginjak-injak harga dirinya. Balasku dengan santai. Diam-diam aku menikmati raut kesal di wajah ibu mertuaku. Yasmin, sudah. Ayo kita berangkat sekarang. Iya Mas, ayo. Oh iya Mas, sekalian aku mau izin. Mungkin aku nanti bakal telat pulangnya. Ada lembur, tanya Mas Fahri. Aku menggeleng. Mau survei perumahan. Jangan bilang Mas lupa bilang ke ibu kalau kita mau pindah dari sini. Ujarku sengaja. Aku melirik ke arah ibu yang wajahnya seketika menjadi tegang. Mas Fahri langsung nampak panik. Apa? Pindah? Kamu mau pindah, Fahri? Suara ibu meninggi dengan wajah yang penuh kemarahan. Iya, Bu. Aku sama Yasmin pengen hidup mandiri. Jawab Mas Fahri terbata-bata. Sebetulnya kasihan juga melihatnya harus menghadapi kemarahan ibunya seperti itu. Tapi kalau tidak dipaksa dari sekarang, kapan lagi? Bagaimanapun aku sudah tidak betah tinggal di rumah ini. Nyaris tidak pernah merasakan ketenangan selama tinggal di sini. Enggak boleh. Kamu lupa apa? Wasiat bapakmu sebelum meninggal? Kamu itu anak laki-laki tertua. Jadi kamu yang wajib tinggal di sini mengurus dan merawat ibu. Ibu serta-merta berdiri dan kedua tangannya menggebrak meja. Bu, aku juga maunya seperti itu. Tapi kondisi ibu sama Yasmin tidak pernah akur. Aku juga sudah janji sama istriku, jika nanti setelah kami menikah, kami akan hidup mandiri di rumah kami sendiri, Bu. Kulihat Mas Fahri berusaha memberikan pengertian kepada ibunya. Gak akur itu karena istri kamu yang tidak bisa hormat sama ibu mertuanya. Perempuan seperti itu yang kamu bela-belain, Fahri. Kalau dia mau pindah, biarkan saja dia yang pindah. Biarkan saja dia yang pindah sendiri. Kamu tetap di sini, sama ibu. Ujar ibu sambil melipat tangannya. Loh, tidak bisa begitu, Bu. Kami ini kan suami istri. Masa pisah, Bu? Ujar Mas Fahri. Iya, Fahri. Kalau perlu, kalian beneran pisah saja sekalian. Ceraikan saja istrimu itu. Ujar ibu dengan lantang. Di tempat kerja, Devina yang merupakan salah satu sahabat baikku melontarkan candaan. Aku menaruh tas di bawah meja, lalu menghenyakan bokong di kursi kerjaku. Kecut amat tuh muka. Abis makan asinan berapa kilo? Masih mending asinan. Ada manis-manisnya dikit. Lah ini pahit banget, sampai ke tulang-tulang. Ujarku sembari mulai menyalakan PC. Masalah sama mertua kamu lagi? Tanya Devina dengan suara yang lebih pelan. Bukan rahasia lagi bagi Devina jika hubunganku dengan ibu mertuaku tidak pernah akur. Devina lah yang selalu menjadi tempat curhatku.
Kami berteman dari sejak kuliah, dan Tuhan berbaik hati dengan kembali mempertemukan kami di dunia kerja yang sama. Oh, sahutku singkat. Perasaan yang masih belum baik-baik saja sebenarnya membuatku enggan berbicara dengan siapapun. Bukannya apa, aku takut meledak di sini. Ucapan ibu yang terang-terangan menyuruh Mas Fahri untuk menceraikanku benar-benar bikin aku sakit hati. Di mana-mana orang tua selalu menginginkan rumah tangga anaknya selalu baik-baik saja. Tapi ibunya Mas Fahri memang sepertinya agak lain. Ah, bukan agak lain, tapi emang lain. Sini, ayo cerita. Ini hari Senin yang berat. Jadi aku butuh hiburan dengan mendengar cerita tentang ibu mertuamu yang absurd itu. Bikin gebrakan apa lagi dia pagi ini? Aku mendengus sembari menatap sebal ke arah Devina. Benar-benar ya kamu, Dev? Gak ada empatinya sama sekali? Di mana etika pertemanan kamu? Bisa-bisanya masalah aku sama mertuaku malah jadi bahan hiburan kamu? Aku berpura-pura mendelik tapi Devina malah nyengir. Cerai? Aku buru-buru mendekap mulut Devina meski agak sedikit terlambat. Beberapa rekan kami pun terlanjur dengar dan kini menoleh ke arahku dan Devina dengan tatapan ingin tahu. Lepas, Yas. Aku gak bisa nafas kamu bekap seperti ini. Devina melepaskan tanganku yang menutupi mulutnya dan hidungnya. Suara kamu itu loh, gak bisa dikontrol. Aku mendesis sambil melototi Devina. Sorry, aku kelepasan, ucapnya. Devina tiba-tiba menarik tanganku menuju ke pantry. Di sini situasi agak sepi, sebab para OB dan OG sedang menjalankan pekerjaan mereka masing-masing. Ibu mertuamu itu keterlaluan ya. Masa tega sih nyuruh Mas Fahri nyerahin kamu? Aku membuang nafas kasar. Aku juga sakit hati. Padahal sebagai menantu aku juga sudah berusaha untuk akur sama ibu mertuaku. Tapi ibunya Mas Fahri itu kayaknya benci banget sama aku. Tanpa aku tahu sebabnya. Tanpa aku tahu alasannya. Ujarku dengan lesu. Terus Mas Fahri sendiri gimana? Dia belain kamu kan? Cecar Devina dengan tatapan menyelidik. Belain sih, tapi aku gak yakin nanti gimana. Hati orang kan bisa berubah-ubah. Bisa jadi nanti Mas Fahri malah berpihak sama ibunya. Ya kalau dia waras sih bakal tetap belain kamu lah istrinya. Ujar Devina. Aku cuma tersenyum kecut mendengar ucapan Devina. Lihat nanti sajalah, Dev. Balasku pesimis. Kamu yang sabar ya. Mertua modelan emaknya Mas Fahri itu biasanya umurnya panjang, kata Devina sebelum akhirnya mengajakku untuk kembali ke ruangan. Hari terasa berjalan lambat hari ini. Tidak terlalu banyak tugas yang aku kerjakan. Semua laporan sudah selesai dan sudah pula aku antarkan ke ruang bos. Yuk kita keluar. Devina menoel tanganku yang tengah menatap kosong pada layar komputer. Permasalahan di rumah kali ini benar-benar mempengaruhi moodku sehingga terbawa ke dunia kerja. Mau kemana? Aku menatap Devina. Ke mall, makan siang sekalian ngadem. Jawab Devina. Tidak perlu menggunakan taksi jika aku atau rekan kerja kantorku hendak pergi ke mall. Kebetulan sekali, kantor tempatku bekerja terletak dalam satu lingkup gedung mall dan kafe-kafe estetik yang selalu penuh hampir setiap waktunya. Dan disinilah aku sekarang, bersama Devina dan beberapa teman lainnya. Kami memutuskan untuk makan di resto Jepang langganan. Kami pergi berempat, aku, Devina, dan 2 teman lainnya. Habis makan nanti kita mampir sebentar ya ke toko baju. Kemarin aku lihat blazer cakep banget. Cuma gak sempet beli gara-gara Mas Zaya tantrum. Ujar Devina. Mas Zaya adalah putrinya yang masih berusia 2 tahun. Oke deh, jawabku singkat. Yas, bentar deh. Saat hampir tiba di tujuan, Devina tiba-tiba menghentikan langkahnya yang membuatku dan teman-teman yang lain terpaksa ikut berhenti juga.
Itu bukannya Mas Fahri ya, Yas? Aku pun mengikuti pandangan Devina yang mengarah ke salah satu outlet makanan. Kedua mataku menyipit, memastikan jika sosok laki-laki yang tengah duduk bersama dua wanita itu memang benar-benar adalah suamiku. Jantungku mencelos, kedua tungkaiku terasa lemas seketika saat mengenali sosok kedua perempuan itu. Mereka tidak lain adalah ibu mertuaku dan juga Anya. Apa yang sedang mereka lakukan di sini? Yasmin, kamu sama yang lain duluan saja, Dav. Ujarku memotong kalimat Davina. Tapi Yas, tenang saja. Aku nggak akan mempermalukan diriku sendiri di tempat umum dengan mencak-mencak seperti orang gila. Itu nggak akan. Aku meyakinkan Devina yang mungkin khawatir aku akan membuat kehebohan dengan melabrak ketiga orang yang nampak tengah asik berbincang itu. Aku temenin ya, Yas. Devina menatapku. Kekhawatiran masih belum pergi dari wajahku. Aku pun menggeleng tegas. Ini masalah keluargaku. Biar aku saja yang selesaikan sendiri. Kamu sana, Gih. Kalian duluan saja. Aku janji gak bakalan lama dan langsung nyusul kalian. Ujarku. Beneran ya? Devina menatapku intens. Setelah aku mengangguk sekali lagi, baru dia dan kedua teman kami yang lainnya berlalu. Aku menarik nafas panjang untuk melonggarkan dada yang terasa sesak. Setelah tadi pagi ibu membahas tentang perceraian, sekarang aku harus dihadapkan dengan kenyataan jika suamiku bisa duduk dan berbincang dengan hangat dengan ibu serta mantan kekasihnya itu. Konyol sekali, bukan? Dengan hati yang berusaha ditegar-tegarkan, aku mulai mengayun langkahku menuju restoran di hadapanku. Ketiga orang itu masih belum menyadari keberadaanku, mungkin karena saking serunya topik obrolan yang sedang mereka bahas. Jantungku seperti ditusuk-tusuk. Cemburu, jelas. Istri mana memangnya yang tidak akan seperti itu saat melihat suaminya sedang bersama mantan pacarnya. Lagi pula, bisa-bisanya mereka memilih tempat ini sebagai tempat bertemu. Apa Mas Fahri lupa kalau tempat kerjaku hanya beberapa langkah saja dari mall ini? Permisi, geseran dikit dong, Mas. Ketiganya serempak menoleh saat aku tiba-tiba duduk di sebelah Mas Fahri. Kilat terkejut terlihat jelas di mata Anya juga Mas Fahri. Wajah suamiku seketika pias, seperti sedang melihat hantu di siang bolong. Aku bahkan melihat dia menelan ludah dengan berat. Yasmin, ucap Mas Fahri susah payah menatap ke arahku. Apa kabar, Anya? Gak nyangka ya kita malah ketemu di sini. Aku mengabaikan Mas Fahri, lalu beralih kepada Anya yang duduk bersebelahan dengan ibu mertuaku. Alhamdulillah baik. Kebetulan sekali ya kita bisa ketemu lagi. Sikap Anya terlihat tenang, sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah karena tertangkap basah sedang bersama suami orang. Yasmin, tolong jangan salah paham dulu. Tadi Ibu yang menelpon Fahri dan menyuruhnya untuk datang ke sini, Yasmin. Emangnya kenapa? Kamu marah? Kalau iya, berarti pikiran kamu itu busuk. Ibu minta Fahri untuk jemput ke sini karena Anya nggak bisa nganterin ibu pulang. Setelah ibu tiba-tiba memotong Mas Fahri yang berusaha memberiku penjelasan. Ibu benar, Yasmin. Kebersamaan kami di sini seperti yang kamu lihat. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Jadi, tadinya aku sama ibu cuma jalan-jalan berdua sambil cuci mata. Tapi aku nggak bisa nganterin ibu pulang. Jadi beliau minta dijemput sama Mas Fahri ke sini. Anya turut menyambung. Aku pun mangguk-mangguk, lalu beralih pada Mas Fahri lagi. Kalau begitu ceritanya, bukankah seharusnya kamu nungguin ibu di luar atau di parkiran saja, Mas? Bukannya malah duduk santai sambil makan siang bertiga kayak gini. Aku pun tersenyum manis yang dibuat-buat. Kamu ini gimana sih? Apa salahnya kalau Fahri ikut gabung makan siang sama kami?
Salah kalau suami kamu makan sama ibunya sendiri. Sergah ibu mertuaku tak terima. Paling tidak kamu ngasih kabar ke aku, Mas. Kamu punya handphone kan? Punya kuota juga kan, Mas? Aku mencecar Mas Fahri dan mengabaikan perkataan ibunya. Sebab yang menjadi kunci di sini adalah suamiku sendiri. Situasi ini tidak akan pernah terjadi andai dia melakukan hal-hal yang aku sebutkan tadi. Maafkan Mas Yasmin, Mas lupa ngabarin kamu, ujar Mas Fahri. Ibu pun mendecak kesal. Ngapain kamu minta maaf, Fahri? Kamu gak salah apa-apa kok. Yasmin saja yang berlebihan. Tukasnya yang membuat kedua tanganku mengepal geram. Lupa ngabarin atau sengaja biar aku gak tahu, Mas? Kamu juga pasti gak nyangka kan bakalan ketemu aku di sini? Aku tersenyum sinis saat beralih menatap Anya. Dan aku masih pegang omongan kamu kemarin itu, Anya. Kamu bilang kamu perempuan yang tahu batasan. Jadi mulai hari ini, tolong pastikan saya tidak akan pernah melihat kamu bersama suami saya lagi. Seperti yang telah terjadi hari ini. Perempuan baik-baik tidak akan mengganggu suami orang, kan? Ujarku dengan tegas. Wajah Anya seketika menjadi merah padam. Yasmin! Ibu membentakku, membuat beberapa pasang mata pengunjung restoran menoleh ke arah kami. Mas Fahri buru-buru menenangkan ibunya. Jadi perempuan itu mantan pacarnya Mas Fahri? Devina bertanya saat kami berdiri di depan kaca wastafel. Usai kami beraktivitas di dalam bilik toilet. Iya. Terus tadi apa kata suami kamu? Kenapa mereka bisa barengan gitu? Tanya Devina lagi. Aku tahu sejak tadi dia sudah berusaha keras memedam rasa penasarannya saat kami sedang makan. Aku pun menceritakan apa yang dijelaskan oleh Mas Fahri, Anya dan ibu mertuaku tadi. Alah, terus kamu percaya aja? Entahlah, aku juga bingung. Ajak suami kamu secepatnya pindah, Yasmin. Selamatkan rumah tangga kamu dari Jim Dasim berkedok ibu mertua itu. Tandas Devina. Aku pun terdiam. Percuma aku ajak pindah kalau Mas Fahrinya sendiri sebenarnya masih ada rasa sama Anya. Sekeras apapun usahaku, gak akan ada hasilnya kalau aku berjuang sendirian dalam melindungi rumah tanggaku. Balasku pesimis. Devina menghela nafas. Akhirnya kami cuma bisa sama-sama diam untuk waktu yang cukup lama di tempat itu. Sudah jadi pemandangan sehari-hari, bagaimana macetnya ibu kota pada saat jam pulang kantor. Itulah alasan kenapa aku lebih memilih transportasi umum sebagai sarana mobilitas dari rumah ke kantor yang letaknya lumayan jauh. Sebenarnya Mas Fahri sudah pernah menawarkan diri untuk mengantar jemputku. Tapi aku menolaknya, karena hal itu hanya akan menjadi pemborosan waktu. Kantor Mas Fahri letaknya lebih dekat dari rumah ibunya. Kalau dia mengantar jemputku setiap hari ke kantor, pasti akan membuatnya capek bolak-balik. Mendung tebal memayungi langit Jakarta sore ini. Aku harus bergegas ke stasiun kalau tidak mau terjebak di kantor sampai malam jika hujan deras terlanjur turun. Baru saja keluar dari lobi kantor, aku dibuat tertegun saat mendapati Mas Fahri sudah berdiri di sana. Jujur saja aku masih kesal gara-gara kejadian tadi. Sengaja juga aku menonaktifkan ponselku seharian ini, agar dia tidak bisa menghubungiku. Aku memasang wajah kaku saat Mas Fahri mendekatiku. Sakit hatiku belum sepenuhnya hilang kepadanya. Dan sepertinya dia sedang ingin berbaik-baik dengan tiba-tiba menjemputku di kantor. Sini tasnya, Yasmin, ujarnya meminta tas kerjaku yang aku pegang dengan tangan kiriku. Aku belum lumpuh, Mas, jadi aku masih bisa bawa tasku sendiri, sahutku sinis. Mas Fahri menelan ludah. Berikutnya dia bergerak cepat menuju mobil yang kami beli dengan cara patungan dan membukakan pintu bagian depan untukku. Tapi aku justru memilih untuk membuka sendiri pintu belakang dan masuk ke dalam tanpa memperdulikan raut wajah Mas Fahri yang nampak kebingungan. Akhirnya Mas Fahri masuk juga ke dalam mobil.
Jadilah kami seperti supir dan penumpangnya, sebab aku duduk di bangku barisan belakang. Mas minta maaf atas kejadian tadi, Yasmin. Suara Mas Fahri memecahkan kebekuan di antara kami, sesaat setelah mobil mulai meluncur meninggalkan gedung kantorku. Kamu berhak marah, tapi itu semua benar-benar salah paham. Ibu nggak bilang kalau lagi sama Anya. Jadi Mas nggak mikir panjang, langsung datang sesuai dengan permintaan ibu. Waktu Mas sampai di mall, baru tahu kalau ibu nggak sendirian. Lanjutnya, semuanya seperti apa yang kamu lihat, Yasmin. Lanjutnya panjang. Aku masih terdiam. Yasmin, panggilnya sambil mencuri pandang padaku melalui spion tengah. Tapi aku justru membuang muka ke arah jendela. Hujan mulai turun. Titik-titik airnya jatuh satu persatu di permukaan kaca jendela mobil. Titik-titik airnya jatuh satu persatu pada permukaan kaca mobil. Mas pastikan tidak ada apa-apa lagi di antara Mas dan Anya. Sampai kapanpun Mas tidak akan pernah mengkhianati ikrar saat di depan penghulu. Cuma kamu satu-satunya di hati Mas, Yasmin. Tapi pernikahan yang hanya memiliki cinta sebagai pondasi tidak akan cukup kokoh untuk bertahan menghadapi badai, Mas. Ujarku akhirnya setelah lama diam. Kita baru 6 bulan menikah, tapi badai dan kerikil yang harus disingkirkan terlalu banyak. Ibumu jelas-jelas ingin mendekatkan kamu kembali dengan mantan pacarmu itu. Suatu saat, bisa jadi dia berhasil. Terus apa yang akan aku dapatkan, Mas? Hanya ketidakadilan. Aku mendengus. Kamu tahu aku juga bukan wanita yang disepelekan apalagi diinjak-injak, Mas. Aku mandiri dan tentunya punya harga diri. Katakan pada ibumu, buat berhenti sekarang. Atau tidak, kita sudahi saja semuanya. Yasmin, dan aku juga ingin agar kita secepatnya pindah dari rumah ibu. Kalau kamu tetap ingin tinggal di sana, silahkan saja. Akan aku buat segalanya mudah untuk kalian. Tinggal telepon pengacara perceraian. Dan tidak akan ada perceraian, Yasmin. Potong Mas Fahri dengan suara meninggi. Kita akan pindah secepatnya seperti keinginan kamu, Yasmin. Besok kita mulai survei tempat tinggal kita. Kamu tenang saja, sayang. Aku menghela nafas pelan. Entahlah, mungkin Mas Fahri akhirnya setuju dengan keinginanku. Tapi aku masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Aku tidak yakin drama akan berakhir setelah kami pindah. Aku yakin ibunya Mas Fahri tidak akan menyerah semudah itu. Sore itu, ibu tiba-tiba melabrakku yang tengah melondri pakaian di dapur basah. Kamu itu benar-benar ya, Yasmin? Kamu cekokin pakai apa sih Fahri? Sampai dia tiba-tiba setuju mau pindah. Kamu tidak akan berhenti ya sebelum membuat anak saya jauh dari ibunya sendiri. Itu nggak kebalik, Bu. Bukannya ibu yang nggak akan berhenti sebelum saya dan Mas Fahri pisah. Aku membalas perkataan ibu sambil menatap wajahnya. Ya kamu benar. Memang itu yang saya mau. Dari dulu saya nggak pernah setuju Fahri menikah sama kamu. Kamu pikir dengan menjadi perempuan mandiri, kamu bisa mengambil hati saya? Latar belakang keluargamu itu tidak sebanding dengan keluarga kami. Hanya karena kamu sekarang sukses menjadi wanita karir, tidak lantas membuat bau-bau kemiskinanmu itu langsung hilang. Cerocos ibu mertuaku panjang lebar. Saya punya rencana dan impian sendiri untuk Fahri. Tapi semuanya harus rusak karena kehadiran wanita seperti kamu. Tunjuk ibu mertuaku menekan dadaku. Saya memang berasal dari keluarga yang sederhana, Bu. Bukan sederhana, tapi keluarga miskin. Miskin kamu, Yasmin, sela ibu yang terasa menghantam harga diriku. Hari itu tanpa rasa beban, kalimat barusan meluncur dengan ringannya dari mulut Nadine. Dari balik dinding yang menjadi sekat antara ruang tengah dan ruang tamu, aku menyimak semua yang dia katakan dengan perasaan muak. Mbok ya bilang sama Mbak Yasmin untuk lebih sabar lagi sama ibu, Mas. Ibu kan sudah tua.
Sebagai menantunya, ya harus ngalah lah. Ini malah diladenin terus. Gimana mau damai? Ya, aku memang sudah muak. Bagaimana tidak? Dia dengan entengnya menyuruhku untuk bersabar. Sedangkan dia sendiri saja tidak sanggup menghadapi sikap ibu kandungnya. Ironis sekali, bukan? Aku melirik ke arah pintu kamar di depanku, yang sejak tadi tertutup dengan rapat. Ibu mengurung dirinya di dalam sana, usai perdebatan sengit yang terjadi di antara kami sore tadi. Bukan sederhana, tapi miskin, Yasmin. Kamu itu miskin. Masih terngiang-ngiang dengan jelas di telingaku, kata-kata jahat yang ibu lontarkan kepadaku. Sebagai seseorang yang juga punya watak keras, aku tetap saja tidak tinggal diam. Orang tuaku memang miskin, tapi mereka jauh lebih beradab daripada orang yang aku terhormat, tapi kelakuannya seperti jin dasim kayak ibu. Ujarku sengit. Jin dasim? Kamu menyamakan aku dengan jin dasim, Yasmin? Wajah ibu tegang dan merah padam. Kedua matanya semakin lebar melototiku yang tidak kenal takut. Iya, di mata saya ibu seperti jin dasim. Apa namanya coba, Bu? Orang yang sengaja ingin mencerai-beraikan pasangan suami istri. Sebutan itu pantas untuk ibu. Dasar kurang ajar. Bersamaan dengan itu, ibu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Namun sebelum telapak tangan wanita itu mendarat di wajahku, aku menangkis pukulan ibu tepat pada waktunya. Lepaskan tanganku, Yasmin! Bentaknya sembari berusaha menyentak cengkramanku. Jangan coba-coba ibu sentuh aku. Orang tuaku yang melahirkan, merawatku dan membesarkanku saja tidak pernah memukulku. Jadi ibu jangan berani-beraninya untuk melakukan itu. Desisku sambil menatap tajam kedua bola matanya yang berkilat-kilat. Saya akan adukan perbuatan kamu pada anakku. Fahri benar-benar salah memilih istri. Sembur ibu mertuaku dengan murka. Dan ibu memang benar-benar melaksanakan ancaman itu. Segera setelahnya, dia menghubungi Nadine serta Rizky, kedua adik Mas Fahri. Entah apa saja yang ibu adukan kepada anak-anaknya itu. Yang jelas saat ini aku sangat dipojokkan, dijadikan sebagai satu-satunya orang yang paling pantas disalahkan. Padahal mereka yang merupakan darah dagingnya sendiri pun tidak tahan dengan perangai ibu mereka sendiri. Yasmin sudah cukup sabar, Nadine. Jangan selalu menyuruh orang lain yang mengerti ibu kita. Kalau kita sendiri tahu bagaimana watak ibu. Dadaku rasanya seperti baru saja disirami dengan air dingin saat Mas Fahri melakukan pembelaan terhadapku. Ya suruh lebih sabar lagi dong, Mas, kalau begitu. Nadine menyahut. Sumpah demi apapun, ingin sekali aku tarik mulutnya itu. Jangan egois. Yasmin itu kan cuma menantu di rumah ini. Yang seharusnya mengurus dan menemani ibu ya anak perempuannya. Dalam hal ini kamu, Nadine. Ujar Mas Fahri lagi. Kok jadi aku sih, Mas? Aku juga sibuk ngurusin anak-anakku di rumah. Ya kamu kan bisa tinggal di sini. Sambil mengurus anak-anak kamu juga bisa kan menemani ibu? Kata Mas Fahri lagi. Gak bisa, Mas. Aku gak bisa tinggal di sini. Suruh tuh Rizky aja. Nadine menyikut lengan Rizky si bungsu, yang juga sudah lebih dulu menikah sebelum aku dan Mas Fahri. Sela gak bakalan mau, Mas. Lagi pula mertuaku sudah menyiapkan hunian untuk aku dan Sela. Jadi gak mungkin banget kan aku ngajak istriku pindah ke sini? Ujar Rizky. Mas Fahri menyugar rambutnya dengan jari-jarinya. Wajahnya terlihat lelah. Aku tahu hubunganku yang tidak akur dengan ibu mertuaku sangat membebani pikirannya. Tapi mau bagaimana lagi? Keadaan ini terjadi bukan karena keinginanku. Lagian Mas Fahri sih, ngapain sih dulu ngotot banget nikah sama Yasmin? Sudah tahu kan ibu maunya sama Mbak Anya, yang menjadi menantu di keluarga kita.
Ibu sama Bu Wati itu kan sudah dari dulu punya cita-cita pengen jodohin Mas sama Mbak Anya. Aku yakin kalau Mbak Anya yang jadi istrinya Mas Fahri, pasti keadaannya nggak akan seperti ini, Mas. Ujar Nadine tiba-tiba membahas soal Anya. Jangan bawa-bawa orang lain yang tidak ada urusannya dengan keluarga kita. Mas tidak mau Yasmin sampai mendengar kata-katamu. Ujar Mas Fahri dengan raut wajah tak suka. Nadine langsung terdiam dengan bibir cemberut. Jadi gimana soal ibu, Mas? Kalau sudah nggak ada yang mau dibahas, aku mau pulang saja. Yang pasti, aku nggak bisa kalau disuruh tinggal di sini nemenin ibu. Ujar Nadine kemudian. Aku sama Yasmin juga akan tetap pindah dari rumah ini secepatnya. Bagaimanapun juga, sekarang istri yang harus diprioritaskan. Aku tidak mau Yasmin terus-menerus tertekan karena selisih terus sama ibu. Ujar Mas Fahri. Ya itu sih terserah kalian. Kulihat Nadine berdiri dari duduknya. Aku mau pulang. Anak-anakku sudah menunggu di rumah. Aku juga mau pamit, Mas. Tadi aku sudah terlanjur janji mau nganterin Sela ke mall. Rizky juga ikut berdiri. Di saat itulah aku merasa sudah waktunya untuk keluar. Ku hampiri kedua adik iparku yang memandangiku tak ramah, terutama Nadine. Jangan suka ngajak ibuku berantem ya, Mbak. Sama orang tua itu harus ngalah. Ucap Nadine padaku yang kutanggapi dengan lengkungan senyum sinis. Jangan sok menasehati aku kalau kamu sendiri tidak bisa menjadi anak yang berbakti sama ibu sendiri, Nadine. Ingat kata-kata Mas Fahri tadi. Aku cuma menantu di sini, sedangkan kamu adalah anak perempuan dari keluarga ini. Rawat dong ibu kandung kamu. Temani dia kalau memang kamu benar-benar sayang dan peduli. Jangan cuma datang pas butuh jatah uang pensiunan almarhum bapak saja untuk jajan anak-anak kamu. Balasku yang membuat Nadine terdiam seketika. Maksud kamu ngomong gitu apa, Mbak? Nadine tak terima dengan sindiranku barusan. Sikapnya langsung berubah menantang dengan wajah yang seolah hendak menelanku hidup-hidup. Maksud aku, ya buat menyadarkan kamu, Nadine. Memang kenyataannya seperti itu kan? Kalau kamu datang ke sini cuma di awal bulan saja, itu pun hanya untuk meminta sebagian gaji pensiunan bapak yang diterima oleh ibu. Balasku tak gentar sedikit pun. Itu urusanku ya, Mbak. Jangan coba-coba ikut campur. Bentaknya dengan kasar. Oke, berarti aku juga tidak perlu dong ikut campur soal ibumu. Mulai hari ini, kamu yang tinggal di sini dan mengurus ibu. Ujarku dengan tegas. Nadine kembali terdiam. Sudah. Kalian berdua itu kenapa sih jadi bertengkar? Mas Fahri menyela kami. Ajari tuh istri kamu, Mas. Gak sopan banget sih jadi orang. Sembur Nadine sewot. Kamu juga perlu diajari, Nadine. Makanya jangan terus-terusan mojokin Yasmin. Lagian sih, ngapain kamu masih pakai minta jatah sama ibu? Gak tahu malu kamu. Bukannya ngasih ke orang tua, ini malah sebaliknya. Omel Mas Fahri. Emangnya apa salahnya, Mas? Aku kan juga anak ibu. Anak-anakku adalah cucunya ibu. Wajar dong kalau ibu ngasih ke aku. Mbak Yasmin iri ya sama aku. Makanya cepetan sana punya anak, biar dapat jatah juga kayak anak-anak aku. Ujar Nadine menyindir. Kalau aku punya anak pun, gak akan aku manfaatkan untuk morotin uang ibuku sendiri. Makanya Nadine, kerja, mandiri, cari uang sendiri, biar gak minta-minta terus sama orang tua. Sudah Nadine, sudah. Sergah Mas Fahri dengan geram. Pembicaraan soal anak memang selalu menjadi pembahasan yang sensitif baginya. Nadine mendengus sebelum berlalu pergi. Dia bahkan tidak berpamitan pada ibunya yang tengah merajuk di dalam kamar. Mas Fahri memang tidak menyalahkanku atas apa yang telah terjadi. Dia bahkan membelaku di depan adik-adiknya.
Namun bagaimanapun juga, situasi seperti ini juga membuatku merasa tidak enak. Aku juga merasa bersalah saat melihat bagaimana usaha Mas Fahri yang berusaha membujuk ibunya agar mau membuka pintu kamarnya. Bu, tolong buka pintunya, Bu. Makan dulu, nanti ibu sakit. Aku cuma bisa melihat dari kejauhan Mas Fahri yang membawakan makanan untuk ibunya, tapi sama sekali tidak mendapatkan respon. Hal itu berlangsung cukup lama. Aku yang hanya melihat saja merasa lelah, apalagi Mas Fahri. Biar aku saja, Mas. Mungkin ibu maunya aku minta maaf sambil membujuk beliau. Ujarku saat Mas Fahri berjalan ke arahku dengan wajah lesu. Tidak usah, Yasmin. Mas takut malah tambah runyam. Sudah ya, kita makan saja dulu. Mas sudah lapar. Jawab Mas Fahri dengan senyum yang dipaksakan. Aku pun menuruti permintaan suamiku itu. Saat tengah asik menyantap makan malam yang kami pesan dari aplikasi online, aku dan Mas Fahri sedikit terganggu ketika bel pintu rumah terdengar berbunyi. Aku dan Mas Fahri saling pandang dengan ekspresi yang sama-sama penuh tanya. Siapa kira-kira yang datang bertamu di jam segini? Kamu lanjutin saja makannya, biar Mas yang ke depan untuk melihat siapa yang datang. Sembari berkata seperti itu, Mas Fahri bergerak dari kursinya dan berjalan ke depan. Aku melanjutkan makan dengan segenap rasa penasaran di kepalaku. Rasa penasaran semakin menjadi setelah menyadari Mas Fahri tidak kunjung kembali masuk ke dalam rumah, yang akhirnya membuatku memutuskan menyusulnya ke depan. Baru sampai di ruang tamu, langkahku terpaksa berhenti. Bagaimana tidak? Aku melihat suamiku sedang berbicara dengan tamu kami, yang ternyata itu adalah Anya. Mau apa lagi perempuan itu datang ke sini? Hai Yasmin. Perempuan itu menyadari kehadiranku dan langsung menyapaku, tapi sikap ramahnya itu sama sekali tidak membuatku terkesan. Yang ada justru dongkol kalau mengingat kejadian di mall kemarin. Mas Fahri ikut menoleh padaku. Raut wajah suamiku itu terlihat seperti orang yang sedang merasa bersalah. Anya datang ke sini karena diminta sama ibu, Yasmin, ujarnya. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk merespon informasi yang baru saja aku terima itu. Mau marah pun percuma. Ini rumah ibu. Beliau memang berhak melarang atau mengizinkan siapa saja yang boleh datang dan tidak ke rumah ini. Ajak masuk kalau begitu, Mas, ujarku akhirnya. Walaupun dengan terpaksa, Mas Fahri juga kulihat nampak merasa bersalah, padahal kedatangan Anya juga bukan karena kemauannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan ibunya Mas Fahri. Tadi beliau mengirim pesan terus memintaku untuk datang membawakan makanan kesukaan beliau, Yasmin. Jelas Anya tanpa ku minta. Aku cuma melempar senyum tipis kepadanya. Ibu ada di kamarnya. Silahkan kamu temui beliau. Aku dan Mas Fahri mau lanjut makan dulu. Balasku lalu berjalan hendak kembali ke meja makan bersama Mas Fahri. Yasmin, suara Anya menjeda langkahku. Iya? Anya tersenyum. Boleh aku minta ditemenin Fahri untuk menemui ibu? Tanyanya dengan senyum manis yang dibuat-buat. Kenapa kamu merasa perlu ditemani oleh suamiku? Tanyaku dengan ekspresi tak suka di wajahku. Bukannya ibu cuma butuh kehadiranmu saja. Dari tadi Mas Fahri sudah berusaha membujuk, tapi dia tidak menghiraukan sama sekali. Jadi lebih baik kamu temui sendiri saja beliau di dalam kamarnya. Ujarku menyindirnya. Fahri! Suara ibu melengking dari dalam kamarnya, memanggil nama Mas Fahri. Aku tahu, Mas Fahri pasti merasa tak lega. Raut wajahnya menunjukkan kegelisahan. Sejenak aku berpikir, dia akan kembali sendirian membujuk ibunya. Namun hal tak terduga justru terjadi. Ayo Yasmin, kamu ikut juga, kata Mas Fahri pelan, menatapku. Aku terkesiap. Aku? Ikut nemuin ibu? Tanyaku tak percaya. Setelah semua drama ini, rasanya tidak mungkin aku mau ikut.
Tapi Mas Fahri menatapku dengan sorot mata memohon, seolah ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan kepadaku. Lalu Mas Fahri menoleh ke arah Anya. Anya, kamu juga ikut ya? Pintanya. Anya nampak sedikit terkejut, namun kemudian mengangguk patuh. Kami bertiga, aku, Mas Fahri, dan Anya, akhirnya berjalan menuju kamar ibu. Atmosfer terasa mencekam. Aku bertanya-tanya apa yang ada di dalam pikiran Mas Fahri. Apakah ini akan menjadi pertengkaran hebat lagi? Mas Fahri mengetuk pintu kamar ibu. Bu, ini Fahri, Bu. Ada Anya juga. Buka pintunya ya, Bu. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka. Ibu menatap kami bertiga. Raut wajahnya masih masam dan penuh kemarahan, terutama saat melihatku. Ada apa lagi? Kamu mau pamer sudah berhasil memojokkan ibu, Yasmin? Kata ibu dengan sinis, menatapku tajam. Aku sudah siap untuk membalas, namun Mas Fahri buru-buru menyelaku. Bukan itu, Bu. Fahri mau bicara serius. Suara Mas Fahri terdengar tegas, hal yang jarang sekali ku dengar darinya. Anya berdiri di samping ibu, sedikit menunduk. Aku bisa merasakan tatapan ibu yang beralih ke antara aku dan Anya, seolah ingin melihat reaksinya. Fahri tahu selama ini ibu ingin yang terbaik untuk Fahri. Ibu punya impian dan rencana untuk masa depan Fahri. Mas Fahri memulai, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Tapi Bu, apa yang ibu lakukan sudah keterlaluan. Nafas ibu tercekat, wajahnya memerah. Maksud kamu apa, Fahri? Kamu menyalahkan ibu kamu sendiri. Tidak seperti itu, Bu. Fahri tidak menyalahkan ibu sama sekali. Fahri hanya ingin menjelaskan. Jawab Mas Fahri, menatap lurus ke arah ibunya. Fahri tahu, Bu. Ibu menginginkan Anya menjadi menantu ibu. Fahri juga tahu ibu tidak pernah setuju dengan pernikahan Fahri dan Yasmin. Anya terlihat gelisah di samping ibu, menundukkan kepalanya. Aku sendiri hanya terdiam, menunggu setiap kata yang keluar dari mulut suamiku. Tapi Bu, lanjut Mas Fahri, suaranya sedikit mantap. Yasmin adalah istri Fahri sekarang. Dia yang Fahri pilih, dan Fahri ingin membangun rumah tangga yang bahagia dan mandiri bersama Yasmin. Jantungku berdegup kencang. Ini adalah kali pertamanya Mas Fahri bicara jelas dan setegas ini di hadapan ibunya, bahkan di hadapan Anya. Selama ini, Fahri merasa terjepit. Fahri menghormati ibu, tapi Fahri juga punya tanggung jawab kepada istri Fahri. Apa yang ibu lakukan? Mencoba memisahkan kami, mencari pengganti Yasmin? Itu sudah melewati batas, Bu. Mas Fahri menatapku, lalu kembali ke arah ibunya. Tidak ada unsur Fahri atau Yasmin melawan ibu. Kami hanya ingin hidup damai dan diakui sebagai pasangan. Mungkin ibu akan menganggap Fahri anak durhaka karena mengatakan ini. Sambung Mas Fahri. Suaranya bergetar sedikit, namun tekadnya tidak goyah. Tapi Fahri harus memilih, dan pilihan Fahri adalah Yasmin, Bu. Istri Fahri. Fahri ingin serius dengan Yasmin, ingin membangun keluarga kami sendiri, dan ingin menjauh dari konflik yang tidak berujung ini. Ibu terdiam, mematung, wajahnya pucat pasi, matanya membesar menatap Mas Fahri, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Anya juga terlihat sangat terkejut, menatap Mas Fahri dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Kami akan pindah, Bu, kata Mas Fahri lagi. Kini menatapku, seolah ingin memastikan aku tahu dia serius. Kami akan mencari rumah sendiri secepatnya. Fahri akan tetap berbakti kepada ibu, sebagai anak, bukan sebagai suami yang diatur-atur rumah tangganya. Aku tidak bisa menahan senyum tipis yang mengembang di bibirku. Akhirnya, setelah badai yang begitu panjang, Mas Fahri menunjukkan keberpihakannya secara jelas.
Ada rasa lega yang luar biasa membanjiri dadaku. Ini bukan hanya tentang pindah rumah, tetapi tentang pengakuan dan harga diri, tentang keseriusan Mas Fahri dalam memilihku sebagai pendamping hidupnya, terlepas dari impian dan keinginan ibunya. Sejak hari itu, ibu berubah, bukan karena marah, tetapi karena syok dan mungkin untuk pertama kalinya merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, ibu jatuh sakit. Kondisinya cukup parah, membuatnya terbaring lemah. Mas Fahri sangat panik. Begitupun dengan Nadine dan Rizky yang datang menjenguk. Melihat kondisi ibu, entah kenapa, semua rasa sakit hati yang selama ini terpendam perlahan sirna. Aku merasa iba. Aku tahu apa yang ibu lakukan selama ini adalah karena cintanya kepada Mas Fahri, meskipun dengan cara yang salah dan menyakitkan. "Yasmin, ibu demam tinggi," kata Mas Fahri dengan cemas, memegangi kening ibunya. "Mas, biar aku yang jaga ibu malam ini," ujarku, mengejutkan Mas Fahri. Dia menatapku tak percaya. "Kamu serius, Yasmin? Setelah semua yang ibu lakukan kepadamu?" Aku pun mengangguk. "Mas, bagaimanapun juga, dia itu ibu suamiku. Aku tidak bisa membiarkan beliau sendirian dalam kondisi seperti ini, Mas." Malam itu, aku begadang menjaga ibu. Aku mengompres keningnya, menyuapi bubur, dan memberikannya obat. Ibu yang biasanya garang, kini terlihat begitu rapuh. Sesekali matanya terbuka, menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ada gurat penyesalan di sana. "Minum dulu, Bu," kataku dengan lembut, menyodorkan segelas air. Ibu menggeleng lemah. "Maafkan ibu, Yasmin," bisiknya, suaranya serak. "Ibu salah." Air mataku menetes. Akhirnya kata itu keluar dari mulutnya. Kata-kata yang selama ini kuharapkan. Aku menggenggam tangannya dengan erat. "Sudah, Bu. Tidak apa-apa. Sekarang ibu fokus saja pada kesembuhan ibu." Beberapa hari kemudian, saat kondisi ibu mulai membaik, Anya datang menjenguk. Kami berdua sedang duduk di ruang keluarga, dan aku sedang membacakan buku untuk ibu. "Assalamualaikum," suara Anya terdengar. Ibu menoleh, sedikit terkejut. "Anya, ada apa kamu kesini?" Anya mendekat, membawa sebuah parsel buah. "Saya kesini untuk menjenguk ibu. Saya dengar ibu sakit." Dia melirikku sekilas. Senyumnya tidak lagi semanis dulu. "Terima kasih kamu sudah datang, Anya," kata ibu dengan datar. Tiba-tiba ibu meraih tanganku. "Anya," kata ibu, suaranya sedikit lebih jelas. "Dulu ibu sangat berharap kamu bisa menjadi menantu ibu. Ibu kira kamu adalah yang terbaik untuk Fahri." Anya tersenyum tipis. "Saya tahu, Bu. Dan saya juga ingin yang terbaik untuk Mas Fahri." "Tidak," sahut ibu, membuat Anya terdiam. "Kamu hanya ingin menguasai harta Fahri, bukan? Ibu melihatnya sekarang." Anya langsung pucat. "Apa maksud ibu?" "Dulu ibu dibutakan oleh masa lalu dan ambisi ibu sendiri." Lanjut ibu mengabaikan pertanyaan Anya. "Ibu selalu membanding-bandingkan Yasmin denganmu. Ibu bilang Yasmin miskin, tidak beradab. Tapi sekarang, saat ibu sakit dan tidak berdaya, siapa yang ada di samping ibu? Siapa yang merawat ibu dengan tulus?" Ibu menatapku, matanya berkaca-kaca. "Yasmin, bukan kamu, Anya. Kamu hanya datang saat ibu sehat dan bisa memberimu sesuatu." Anya terdiam. Raut wajahnya menunjukkan rasa malu dan terpojok. Dia tidak bisa membantah. Sejak ibu sakit, Anya memang hanya datang sekali atau 2 kali. Itu pun hanya sebentar. "Yasmin, nak," kata ibu, menggenggam tanganku lebih erat. "Kamu adalah menantu yang terbaik yang Tuhan kirimkan untuk Fahri.
Kamu jauh lebih berharga dari apapun. Maafkan semua perkataan dan perbuatan ibu selama ini, Yasmin. Air mataku pun tumpah. Aku memeluk ibu dengan erat. Rasa haru dan lega menyelimuti diriku. Pengakuan ini, ketulusan ibu, adalah akhir dari segala penderitaan yang aku rasakan. Anya, tanpa banyak bicara, pamit dan segera pergi dari rumah ini. Dia tidak pernah lagi muncul setelah kejadian itu. Sejak saat itu, rumah kami menjadi lebih tenang dan penuh kasih sayang. Ibu benar-benar berubah 180 derajat. Dia menjadi mertua yang penyayang, seringkali memasak makanan kesukaanku, dan selalu memelukku jika aku pulang kerja. Mas Fahri pun tak henti-hentinya bersyukur dan meminta maaf atas semua drama yang pernah terjadi. Aku tidak menyangka, Yasmin, kamu bisa meluluhkan hati ibu, kata Mas Fahri suatu malam saat kami berdua di kamar. Aku tersenyum. Cinta dan ketulusan, Mas, itu kuncinya. Kami tidak jadi pindah rumah. Ibu sendiri yang memohon agar kami tetap tinggal bersamanya. Dia bilang dia tidak bisa hidup tanpa kami. Kami bertiga, ibu, Mas Fahri dan aku, kini tinggal serumah, hidup bahagia. Hubungan kami seperti baru lahir kembali, lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Memang benar kata pepatah, badai pasti berlalu, dan setelah badai dahsyat itu, pelangi kebahagiaan akhirnya muncul dalam rumah tanggaku. Tamat.